Shalom, damai di hati. Ya, puji syukur kepada Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa. Ada berkati patorang semua sehingga selang seminggu torang boleh baku dapat ulang di dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 30. Dan sebelum torang membuka Alkitab dan membaca firman Tuhan, torang sama-sama minta kekuatan dari Roh Kudus Tuhan. Torang berdoa sama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa di sorga, Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, terucap dari mulut kami, Tuhan Yesus ajaib dan perkasa dalam kehidupan kami, yang selalu memberkati setiap kehidupan kami. Bersyukur kami Tuhan kalau pada kesempatan kali ini kami diperkenankan Tuhan untuk belajar firman. Mampukan kami Bapa untuk mengerti dan memahami maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Roh Kudus tuntun, Roh Kudus bimbing kami supaya apa yang diperkatakan tidak kembali dengan sia-sia tetapi membawa berkat bagi kami. Enci yang akan membawakan firman Tuhan, Tuhan Yesus berkati dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Hikmat yang dari sorga Engkau taruhkan kepada hamba-Mu ini Tuhan, agar supaya pemberitaan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa sembahyang kami. Kami siap untuk mendengar dan membaca firman-Mu, bahkan merenungkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus firman yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adikku yang diberkati Tuhan, kembali Torah akan membahas Bina Anak pelajaran 30 yang pembacaannya terdapat di dalam Sakaria pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Dan tema bulanannya yaitu Tuhan Yesusku cinta semua anak. Dan judul pembelajaran kita kali ini, hak bermain di lingkungan tempat tinggal yang ramah. Nah, jadi kembali kita akan merenungkan pembacaan Bina Anak, yaitu terdapat dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Sakaria pasal 8, ya. Sakaria pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 dengan judul Keselamatan bagi Israel. Bunyi firman Tuhan demikian. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa itu menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka
dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia orang semua yang dengar firman, yang baca firman, pelihara firman, dan melakukan firman itu dalam setiap kehidupan kita. Iya, shalom adik-adik. Iya, damai di hati. Iya, nah didikku yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini kita mau bercerita tentang Nabi Sakaria, yang dalam pembacaan Sakaria 8 ayat 1 sampai 8 ya bercerita tentang keselamatan bagi Israel. Ya, sebelum Inci lanjut, Inci mau bertanya sekarang. Ya, selain hak seorang anak belajar, ya apa juga adik-adik hak orang sebagai anak-anak? Ya, bermain. Sekarang Inci mau tanya, siapa yang suka bermain? Ya pasti semua orang suka bermain tuh anak-anak. Hak yang paling istimewa yaitu bermain. Paling sama kita Enci. Paling sama materia begitu. Paling tahu soalnya ada yang mau bermain. Semua suka bermain. Makanya semua kita Enci. Nah Enci mau tanya, bermain apa? Ya tentu ada yang bilang bermain bola Enci. Bermain HP Enci. Kalau Enci dulu adik-adik, Inci bermain sabua-sabua, iya bikin sabua-sabua, bermain dodorobe, pakai buah gora toh. Iya, selain dodorobe, orang bikin bermain benteng-benteng, iya, pakai tik-tik-tik di badan, iya, selain benteng-benteng, Inci bermain boys-boys, ya. Kalau dulu Inci mandi kual lagi, bermain peci merupakan suatu keasikan, ya. Tapi dunia so terbalik, adik. Zaman so berubah. Soalnya ada orang yang bermain tradisional, bermain goro, merdeka, palumpa-palumpa, cengek-cengek. Soalnya ndak ada. Karena anak-anak sekarang adik-adik so bermain HP. Game-game di HP adik-adik, jadi pulang sekolah langsung. Main apa? Main game. Semua so tergiur dengan game-game yang ada di HP. Nah, dari yang berkati Tuhan, Inci mau tanya, bermain dengan siapa? Atau biasanya adik-adik bermain di siapa di rumah? Atau bermain di halaman di lapangan, bermain di siapa? Nah, tentu ada jawab. Bermain Inci tapi teman-teman seumuran kita. Bermain Inci dengan papa. Atau bermain Inci dengan mama. Atau bermain dengan kakak. Atau bermain dengan adik. Atau bermain dengan teman-teman sekolah. Ya, seperti firman Allah kepada Nabi Sakaria yang berisi tentang janji keselamatan dari Allah bagi Israel. Ya, di dalamnya ada anak-anak, yaitu orang baca mulai dari ayat 4. Ini janji Tuhan kepada Nabi Sakaria. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usia. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Ya, adik-adik ini berkati Tuhan, betapa luar biasanya janji Tuhan ini kepada orang Israel melalui Nabi Sakaria. Nah, turang belajar siapa kira-kira Nabi Sakaria? Inci dah sebut-sebut, turang tahu siapa tuh Nabi Sakaria? Ya, turang belajar dulu tentang Nabi Sakaria. Ya, adik-adik, dalam perjalanan bangsa Israel setelah pembuangan di Babel, ada satu nabi yang ada di dalam perjalanan bangsa Israel, itu dia Nabi Sakaria. Dia adalah nabi ke-11 dari 12 nabi-nabi kecil. Ya, ini Sakaria yang bahasa Ibrani dia punya nama Sekaria yang berarti Tuhan mengingat. Ya, ini Nabi Sakaria ini dari kerajaan Yehuda yang juga keturunan imam. Dia anak dari Berekia atau
Kalau di dalam kitab Nehemia disebut bin atau anak laki-laki Ido. Atau itu lebih jelas, itu DP tanda berarti dari suku Lewi. Ya, dari suku Lewi. Dia menjadi imam dan menjadi nabi yang melayani di Yerusalem setelah pembuangan di Babel. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Nabi Zakaria hidup sesama dengan Nabi Hagai. Jadi sama-sama Dora dan Nabi Hagai. Dan Zakaria dia menyerukan kepada umat Tuhan, umat Israel. Untuk apa? Untuk membangun kembali bait Allah. Karena waktu itu yang memerintah di Persia yaitu Raja Kores. Ya, ini Raja Kores ini dia memerintah membuat keputusan bahwa dia mengembalikan orang-orang Yahudi yang terbuang di Babel. Jadi selain dia memberi keputusan atau mengeluarkan surat keputusan, dia juga memberi izin untuk membangun kembali bait suci untuk orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi diberi izin untuk membangun bait suci. Nah, jadi ini Nabi Zakaria juga melalui penglihatan dia juga juga berbicara mengenai kerajaan Allah yang akan datang. Ya, yang dia dapat lihat dari penglihatan khusus di mana ia hidup. Ya, jadi dia boleh dapat lihat di masa yang akan datang melalui penglihatannya. Nah, jadi begitu juga suatu pagi. Ya, seperti biasanya Nabi Zakaria dari menjalankan tugas tiba-tiba ada dengar suatu suara Ya, siapa tahu suara apa itu? Ya, itu suara Tuhan. Zakaria. Iya, dia dengar baik-baik adik-adik. Iya, itu suara Tuhan ternyata. Nabi Zakaria dengar serius. Ternyata firman Tuhan mengatakan begini. Zakaria, aku sangat mengasihi penduduk kota Yerusalem. Karena kasihku kepada penduduk Yerusalem, Tuhan hati tak panas. Ada apa? Ada dengar musuh kota itu. Sementara itu Zakaria dengar terus dengan serius. Ternyata itu kota yang disebut dengan kota Sion. Firman Tuhan berkata, aku akan kembali ke Yerusalem. Ya, itu Yerusalem itu disebut kota Sion. Tuhan bilang, aku akan kembali ke Yerusalem, kotaku yang suci, dan akan tinggal di situ, sehingga kota itu akan disebut sebagai kota yang setia. Itu kata Tuhan adik-adik kepada Nabi Zakaria. Ya adik-adik, luar biasa. Betapa senangnya Tuhan ada janji pada Nabi Zakaria bahwa Tuhan akan menyelamatkan kota Yerusalem, dan bukan hanya DPW kota, tetapi semua yang tinggal di dalam. Dan Tuhan janji akan ada kakek-kakek dan nenek-nenek yang duduk-duduk di jalan yang memegang tongkat karena lanjut usia, dan ada anak perempuan dan anak laki-laki yang bermain di situ dengan bebas Iya, orang juga kalau bermain bebas di lapangan atau di tempat-tempat bermain, betapa senangnya. Kenapa? Ini ada orang ganggu-ganggu senang. Orang bisa bermain bebas Iya, kalau sekarang apalagi anak-anak kalau bermain kasihan di lapangan, kalau ada orang tidur, jangan meribut, pulang sana. Kenapa? Ada orang tidur mengganggu ya. Nggak tentram ternyata di sini ada melalui cerita Zakaria 8 ayat 1 sampai 8 menceritakan betapa Tuhan melindungi hak-hak anak untuk bermain. Seperti janjinya Pak Nabi Zakaria bahwa bukan cuma anak-anak, ada kakek-kakek dan nenek-nenek lagi yang duduk di jalan-jalan itu memegang tongkat karena lanjut usia. Dan bukan mainan dia janji Pak Nabi Zakaria bahwa bukan cuma anak
perempuan, tetapi anak laki-laki. Semua anak adik-adik akan bermain di situ dengan leluasa, toh, dengan bebas. Jadi orang percaya bahwa orang pihak bermain kote dilindungi oleh Tuhan. Berarti Tuhan tidak akan membiarkan orang bermain toh, bermain orang dengan penuh mara bahaya toh. Tuhan jaga orang toh. Ada kalanya toh mama bilang, "Hei, jangan bermain di sini, bermain di jalan sana." Ya, padahal di jalan itu ada apa? Ada oto kesana kemari toh, ada kendaraan yang lalu lalang. Jadi, ya, karena Tuhan sayang anak-anak, Tuhan cinta anak-anak, Dedek, ya, Tuhan melindungi anak-anak tersebut. Toh, bukannya nak mungkin toh, berarti torang bermain, sekalipun torang bermain, ada Tuhan yang selalu menjaga patorang. Ingat adik, Tuhan pejanji toh, bukan di zaman itu, waktu di Yerusalem itu Tuhan janji toh, tetapi patorang semua sekarang ini toh, torang lihat kalau torang bermain ternyata Tuhan juga ada lindungi patorang. Jadi torang ingat toh, torang nyandak sendiri. Ternyata adik-adik, torang ada bermain, ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan torang. Adik-adik, padahal sama itu orang Israel sedang menghadapi masa-masa sulit toh. Iya, karena mereka baru pulang dari Babel. Dan banyaknya musuh-musuh yang berusaha mengganggu kehidupan mereka toh. Tapi janji Tuhan datang dengan memberi kekuatan pada orang untuk selalu menghibur mereka bahwa akan ada keselamatan bagi semua orang, termasuk anak-anak, adik-adik. Luar biasa janji Tuhan. Ya, Tuhan juga ingin semua orang untuk hidup di dalam keadaan di sekitar mereka yang aman toh. Ya, siapa suka mau hidup punya aman toh? Torang juga suka hidup aman. Jadi ada ingat bahwa Tuhan ingin semua orang hidup aman. Ya, Tuhan bilang, "Aku akan menyelamatkan umatku dari timur sampai ke barat." Ya toh? Aku akan membawa mereka tinggal di Yerusalem. Dan mereka akan menjadi umatku, Tuhan bilang toh. Dan aku akan menjadi Allah bagi mereka dalam kesetiaan dan kebenaran firman Tuhan. Iya, kepada siapa adik? Kepada Nabi Zakaria. Iya, Tuhan adik-adik selalu berjanji nyanda ada nyanda tepat. Semua apa yang Tuhan firmankan selalu tepat. Toh? Ya, karena Dia ingin semua orang bisa tinggal dengan aman dan sejahtera, termasuk adik-adik toh. Iya, karena apa? Adik-adik bisa bermain dengan leluasa, bisa bermain dengan bebas. Tapi jangan lupa, lupa waktu. Kadang-kadang orang lantaran so keasikan bermain, so lupa bikin PR toh. Langkali so malam, so kelelahan bermain, iya, orang mau tidur, so lupa berdoa. Lantaran so terlalu so terlalu lelah bermain, iya, cuma berdoa DP amin nanti besok pagi. Bangun, kita tempo apa ini amin? Ya nanti amin besok. Karena apa DP lelah, iya. Jadi orang belajar adik-adik dari Zakaria 8 ayat 1 sampai 8 melalui pembelajaran 30 bahwa Tuhan memberi janji keselamatan melalui Nabi Zakaria bahwa Tuhan akan menyelamatkan kota Yerusalem yang juga disebut kota Sion, ya, kota yang kudus toh. Iya, Tuhan berjanji akan menyelamatkan kota itu, dan bukan saja kota itu tetapi semua yang ada di dalam kota itu. Jadi orang mesti belajar bahwa ternyata adik-adik di tempat kita bermain, di mana saja asalkan tempat itu mengenakan, toh torang ada keamanan toh. Dan ingat juga adik-adik, kalau torang bermain adik-adik, ada Tuhan yang selalu memberikan keamanan dan kesejahteraan untuk torang bermain leluasa. Asalkan torang ingat mau pulang, kembali ke rumah, jangan bikin tak sibuk pada mama mau cari-cari toh, karena ada waktu untuk bermain,
ada pula waktu untuk belajar, ada pula waktu untuk berdoa, membaca firman. Toh, kalau semua itu orang so lakukan, ya keselamatan yang Tuhan janjikan untuk kota Yerusalem bukan cuma untuk kota dan penduduk Yerusalem, tetapi untuk orang semua, karena Tuhan Yesus cinta semua anak-anak. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya hari ini untuk selama-lamanya. Amin. Mari orang berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, yang selalu menjaga, memelihara, bahkan menuntun kami. Ketika kami di tempat bermain Tuhan, kami percaya Tuhan menjaga kami, melindungi kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Terutama Tuhan, dilindungi kami dari mara bahaya, kecelakaan maupun sampar penyakit. Kami percaya Roh Kudus Tuhan membentengi kami, memagari kami dengan malaikat sorgawi-Mu. Terima kasih Tuhan, janji keselamatan kami terima karena kami percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat kehidupan kami. Ini doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat kami, yang selalu memberkati kami di setiap kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu Bapa yang sudah kami dengar bersama. Biarlah firman itu jadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami sembahyang kami hanya dibawa di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa dan keajaiban. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.